Ya, apa penelitianmu, Wi? Untuk judul penelitian yang saya ambil itu tentang berhubung saya juga dari jurusan penyuluhan peternakan, saya mengambil judul rancangan penyuluhan pembuatan yogurt susu sapi menggunakan tangkai cabai sebagai starter seperti itu. Yogurt, yogurt Yogurt sapi, susu sapi. susu sapi ya. Latar belakangnya apa, Wi? Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya itu sesuai dengan permasalahan yang ada di lokasi penelitian saya. Untuk lokasinya itu terletak di Desa Sumberdawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan yang berada di sebelah Kota Malang. Daerahnya berbatasan dengan Kota Malang juga. Nah, untuk di sana itu memiliki potensi ternak sapi perah yang lumayan banyak, sekitar 500 ternak sapi perah. Nah, untuk pengolahannya sendiri itu masih sangat minim atau belum ada. Ditambah juga waktu COVID kemarin, untuk produksinya itu menurun seperti itu dan harga jual dari sapi, produk olahan susu sapi itu juga berupa susu sapi juga sangat murah. Jadi untuk susu sapinya sendiri mendapatkan harga yang rendah seperti itu sehingga tidak bisa mensejahterakan peternak juga. Jadi saya mengambil judul untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pengolahan yogurt. Tambahan, Feby mau nanya juga. Tujuan tadi. Sebenarnya untuk tujuan dari penelitian saudari sendiri itu seperti apa? Nah, untuk tujuan dari penelitian saya itu yang pertama untuk bisa mengetahui proses pembuatan yogurt itu sendiri. Ini kan menggunakan starter alami yaitu starter tangkai cabai. Nah, jadi untuk tujuannya itu untuk mengetahui pembuatan yogurt, dan yang kedua itu untuk menyusun rancangan penyuluhannya sendiri. Hal apa yang dapat saya lakukan untuk kegiatan penyuluhan di poktan sasaran seperti itu, dan selanjutnya untuk mengukur evaluasi atau tingkat penerimaan peternak sendiri tentang materi yang telah saya berikan. Untuk ini kan yogurt ini inovasi barunya dengan penambahan tangkai cabai. Nah, ini nanti apakah akan saudari kembangkan di daerahnya sendiri atau seperti apa? Nah, untuk pengembangan lebih lanjut di daerah saya itu saya akan melihat dulu potensi daerah saya. Untuk daerah saya itu untuk sapi perah sendiri masih sangat kurang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkannya olahan yogurt ini. Nanti misalkan di daerah saya punya susu sapi yang ingin diolah, saya akan melakukan atau menambah inovasi tersebut ke daerah saya atau mengajak peternak yang di sana untuk melakukan inovasi tersebut. Kesimpulan sarannya apa? Kesimpulan dan saran dari penelitian saya ini, untuk kesimpulannya ini kan produk inovasi baru dengan menggunakan tangkai cabai. Nah, mungkin dalam proses pembuatannya itu lebih sulit dan membutuhkan kesabaran, tapi dengan menggunakan starter alami ini dapat memudahkan peternak, khususnya peternak yang ada di pedesaan, untuk dapat membuat produk olahan yogurt sendiri. Nah, untuk yogurt itu kan terkenal mahal gitu ya harganya. Nah, jika menggunakan starter alami ini bisa dapat dengan mudah mendapatkan starter alami untuk pembuatan yogurt selanjutnya. Gitu. Balik lagi, Wi. Metode yang digunakan apa? Metode yang saya gunakan dalam kegiatan penyuluhan ini demonstrasi cara, pemutaran video, dan juga pemberian leaflet sebagai medianya. Kenapa mengambil itu? Sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah sasaran seperti itu. Nah, jadi peternaknya itu saya rasa dengan menggunakan media video, leaflet itu dapat memudahkan peternak agar mampu menerima inovasi yang saya berikan, dan juga demonstrasi cara langsung agar peternak itu tahu dan juga mampu membuat sendiri seperti itu. Alat analisis yang digunakan kemarin. Untuk analisisnya menggunakan analisis statistik deskriptif untuk perhitungan evaluasi penyuluhan tingkat pengetahuan dan juga sikap dari peternak. Metode penelitian dan lokasinya. Metodenya menggunakan deskriptif kuantitatif, lokasinya berada di kelompok tani Sri Rejeki, Desa Sumberdawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
jumlah respondennya kemarin? Untuk banyak responden yang mengikuti penyuluhan saya itu sebanyak 15 orang. Karakteristik yang saya ambil itu yang pertama peternak sapi perah, yang kedua itu aktif mengikuti pertemuan kelompok. Dan dikarenakan kelompok tani Sri Rezeki itu memiliki anggota yang lumayan banyak, tapi yang mengikuti kegiatan kelompok tani itu hanya 15 orang ini saja, seperti itu. Dan yang ketiga itu kisaran umur 15 sampai 65 tahun. Kalau tinjauan pustakanya kemarin berisi apa aja? Tinjauan pustaka yang saya gunakan ada susu sapi, tangkai cabai, yogurt, dan juga susu skim. Sekilas penjelasannya secara referensi apa? Untuk secara referensi itu saya menggunakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sabrina dan kawan-kawan pada tahun 2021, itu juga membahas tentang pengolahan susu sapi dengan perbandingan pemberian batang cabai dan bakteri Streptococcus thermophilus yang biasa digunakan di pembuatan yogurt. Dan untuk kesimpulan dari penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka yang saya gunakan itu untuk rasa dan aroma itu lebih banyak disukai yang menggunakan tangkai cabai. Itu hasilnya ya, rasa aroma yang paling. Perlakuan terus ulangan. Untuk perlakuan dan ulangan itu tidak ada karena saya menggunakan hasil terbaik dari penelitian terdahulu untuk saya suluhkan seperti itu. Jadi ini ya, tinjauan teori, tinjauan jurnal, referensi. Jenis penelitiannya? Kemarin waktu saya berdiskusi dengan pembimbing saya itu dia menyarankan sih, memberitahu bahwa kajian saya ini berarti kaji widya, yaitu menggunakan hasil terbaik dari penelitian terdahulu untuk dapat disuluhkan. Oke, kalau isi pretest post-testnya apa? Untuk isi pretest post-testnya itu sesuai dengan tingkatan. Yang pertama pengetahuan dan juga sikap. Salah satu contohnya pertanyaannya yang pertama itu peternak tahu apa itu yogurt, dan yang kedua itu peternak mau membuat yogurt, dan ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan sikap seperti peternak bisa mengadopsi inovasi tersebut, seperti itu. Kalau penjelasan hasil analisis yang menggunakan SPSS sekilas apa aja? Untuk menggunakan SPSS itu kan saya mengukur tingkat pengetahuan dan juga sikapnya. Nah itu setelah ditabulasi itu didapatkan skor. Nah skornya itu yang dianalisis menggunakan SPSS. Nah untuk hasilnya itu untuk tingkat pengetahuan itu berada di 56% atau cukup, dan untuk tingkat sikap itu berada di 96 atau sangat tinggi, seperti itu. Ya, itu sekilas tentang isi dari penelitian yang baru saja dilakukan oleh. Nama lengkapmu? Nama saya lengkapnya Firma Dwi Elsa, tapi teman-teman biasa manggil Elsa. Ya, alamatmu mana lengkap? Dari Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ya, itu tentang ini ya, tangkai cabai, kemudian itu sebagai starter, sama susu sapi untuk yogurt. Langkah pembuatannya seperti apa, Wi? Untuk langkah-langkah pembuatan dimulai dari persiapan alat dan bahan. Nah untuk bahannya itu yang pertama susu, tangkai cabai. Susu itu sebanyak 1 liter untuk skala rumahan, dan tangkai cabai itu sebanyak 2 buah, dan juga susu skim sebanyak 500 gram. Nah untuk alat yang digunakan ada panci, pisau, termometer suhu air, termos, dan juga pengaduk, seperti itu. Nah untuk proses pembuatannya itu susu ditim selama 80 derajat Celcius. Nah setelah ditim dipindahkan ke dalam termos untuk proses fermentasi, tapi harus menunggu suhu turun hingga 60 derajat. Setelah suhu turun hingga 60 derajat dimasukkan susu skim dan juga tangkai cabai,
ke dalam termos. Setelah itu difermentasi pada suhu ruang sekitar 24 sampai 30 hari. 24 sampai 30 jam, mohon maaf. 24 hingga 30 jam. Setelah itu tangkai cabai yang terdapat di dalam susu dapat dikeluarkan dan yogurt dapat dikonsumsi seperti itu. Itu proses secara alami ya, benar-benar tanpa bantuan hanya dua bahan itu aja. Satu susu sapi, dua tangkai cabai itu. Ya, sama susu skim juga. Susu Susu skim. skim. Yang utama dua plus susu Iya, skim susu tadi. skim. Oke, itu cara pembuatan yogurt ya. Jadi kita tahu bahwa starter utama pembuatan yogurt justru dari tangkai cabai. Cabai kecil apa cabai besar? Cabai kecil, cabai rawit. Cabai rawit. Ya, yang langsung dipetik dari pohonnya lebih baik seperti itu. Yang masih warna hijau apa sudah Yang matang? sudah matang. Sudah matang merah Iya. penuh ya. Ya, itu informasi yang bisa kita peroleh pada sesi ini ya, pertemuan kita share informasi tentang yogurt ya. Di samping kita mungkin hari-hari beli gitu, nanti kita mungkin tertarik memproduksi kemudian menjadikan usaha untuk, karena kebutuhan akan protein hewani yang dari susu sapi dan lain-lainnya sangat tinggi gitu. Oke, demikian apa yang bisa kita diskusikan untuk siang ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.